Halo, selamat pagi adik kami sekalian. Jumpa lagi kita pada hari ini. Mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Materinya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kita lihat garis bilangannya. Ini ada kamu lihat garis bilangan. Nah, dari ini bilangan 0, yang ke samping ini, samping kiri adalah bilangan bulat negatif, dan samping kanan ini adalah bilangan bulat positif. Ini dia. Jadi yang mulai dari negatif 1 sampai dengan seterusnya, ini sampai dengan tidak terhingga ya. Dikatakan bilangan bulat negatif, lalu ini bilangan 0, lalu ini mulai dari 1 sampai dengan seterusnya, itu adalah bilangan bulat positif. Oke. Ingat anak didik kami sekalian. Bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 disebut bilangan bulat positif. Jadi jika ada 0 di tengah-tengah, sebelah kanannya itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian bilangan yang terletak di sebelah kirinya itu namanya bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan yang terletak di atas 0. Nah, jika kita buat tadi posisinya itu garis bilangannya mendatar atau horizontal, maka ini yang pertama dan yang kedua inilah dia. Yang kalau dia posisi vertikal atau berdiri, 0 itu tengah-tengah, di atasnya itu adalah positif. Nah, jika di bawahnya, di bawah 0, itu disebut bilangan negatif. Nah, lihat dalam kehidupan sehari-hari, jika ada benda di atas permukaan air adalah bilangan positif dan sebaliknya adalah negatif. Contoh, kamu pernah pergi ke permukaan laut. Permukaan laut itu, permukaan air itu dikatakan 0. Nah, jika kita berada di atas permukaan air, maka itu positif. Nah, jika kita berada di bawah permukaan air, maka negatif. Kemudian, sama seperti permukaan tanah. Kamu berdiri, kita berdiri di permukaan tanah, itu posisi 0. Di atasnya itu adalah positif. Jika kita berada di bawah permukaan tanah, itu negatif. Contoh, cacing itu berada di permukaan tanah, maka posisinya adalah negatif. Kemudian untung juga, jika kamu untung, contoh untung kamu menjual sesuatu, maka kamu bernilai positif. Lalu kamu rugi sesuatu, maka kamu dikatakan negatif. Kemudian suhu di atas 0, ini katanya bernilai positif. Kalau suhu di bawah 0 berarti dikatakan negatif. Contoh begini, di suatu negara suhunya berada di atas 0 derajat Celcius, posisinya 10. Berarti suhunya itu adalah positif 10 derajat Celcius. Nah, jika suatu daerah atau negara suhunya itu berada di bawah 0 derajat Celcius, berada di posisi 7 derajat Celcius, maka dia suhunya bukan positif, tetapi negatif 7 derajat Celcius. Kenapa? Karena dia suhunya berada di bawah di bawah 0 derajat Celcius, sehingga suhunya menjadi negatif 7 derajat Celcius. Kemudian, jika kamu menang, contoh kamu menang bermain kelereng, maka kamu akan mendapat nilai positif. Kalah negatif. Melangkah maju positif, melangkah mundur negatif. Oke. Membaca bilangan bulat. 5 ini dibaca positif 5. 7 juga dibaca positif 7. Nah, jika begini ada tanda kurang di depannya, maka ini dibaca negatif 4. Kamu jangan lupa. Lalu ini negatif 10, dibaca negatif 10. Oke. Menulis bilangan bulat. Ini kebalikan yang tadi. Positif 17. Karena di sini ada positif, maka di sini tulis menjadi 17. Kemudian negatif 21 ditulis, karena ada negatif di depan, maka ditulis menjadi negatif 21. Garis bilangan bulat. Nah, ini 7 satuan ke kiri dari bilangan 5 adalah bilangan titik-titik. Nah, saya bisa menjawab ini. Nah, untuk membantu kamu menjawab, gunakan garis bilangan. Katanya 7 satuan ke kiri dari bilangan 5. Berarti kita mulai dari bilangan 5. Nih, 7 satuan berarti ke kiri. Mulai dari sini melangkah 7 satuan atau 7 langkah. Oke, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia berada di posisi negatif 2. Maka jawabannya negatif 2. Soal berikutnya. 5 satuan ke kanan dari bilangan negatif 4.
Berarti mulai dari sini, negatif 4. 5 satuan ke kanan, berarti 5 langkah ke kanan. Kanan ke sana ya. Berarti 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia berada di posisi positif 1. Oke, selanjutnya. Yuk, ini soal cerita. Saat menyelam, Jepta berada pada posisi 6 meter di bawah permukaan laut, sedangkan Eskil berada pada posisi 8 meter di bawah permukaan laut. Siapakah yang lebih dekat dari permukaan laut? Nah, karena dia di bawah permukaan laut, berarti ini posisinya sudah negatif 6. Dan ini juga si Eskil berada di posisi 8 meter permukaan laut, berarti posisi 8, negatif 8 meter. Nah, pertanyaannya siapakah yang lebih dekat dari permukaan laut? Maka kita lihat ini. Ini permukaan laut tadi sudah saya bilang, Bapak katakan bahwa 0 itu adalah permukaan laut. Atau permukaan tanah 0. Nah, siapa yang lebih dekat dengan 0 atau permukaan laut? Maka posisi Jepta di sini negatif 6, Eskil negatif 8. Maka yang lebih dekat adalah siapa? Iya, jawabannya adalah negatif 6. Maka negatif 6 itu posisi siapa? Posisi Jepta. Maka jawabannya adalah Jepta. Jadi yang paling dekat dengan permukaan laut adalah Jepta. Oke. Adik kami sekalian, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan adik kami bisa mengikuti dan mempelajari materi ini dengan baik. Nanti ada soalnya Bapak akan berikan, silakan dikerjakan. Oke, sampai jumpa. Horas.